semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Intan Rizky Maulidina, di mana aku akan menjelaskan mengenai data panel. Teman-teman udah ada yang tahu belum sih data panel tuh seperti apa, regresi data panel tuh seperti apa, dan bagaimana sih cara uji EFUS-nya, EFUS 12-nya gimana, dan gimana sih cross section dan time series itu gimana. Dan teman-teman kalau misalkan sudah tahu, nggak apa-apa, biar tambah tahu, dan yang belum tahu mari kita belajar bareng, dan semoga apa yang aku sampaikan juga teman-teman bisa mengerti. Nah, jadi regresi data panel ini adalah gabungan antara data cross section dan juga data time series. Data cross section itu yang seperti apa? Misalkan contohnya nih, ada beberapa bank atau kategori gitu lah. Misalkan aku memilih Bank BNI, BRI, BCA, Bank Mandiri atau Bank BJB gitu ya. Berarti ada 5 cross section kan? Karena ada 5 kategori. Bukan kategori, ada 5 deskripsi, ada 5 pilihan gitu ya misalkan. Nah, terus untuk time series itu adalah runtun waktu. Misalkan tahun 2014 sampai 2023. Berarti kan itu runtun waktu kan, teman-teman, bisa juga bulan, bisa juga tahun. Yang penting itu runtun waktu gitu. Nah, untuk analisis regresi data panel ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel. Nah, biasanya dalam regresi data panel ini ada model-model pendekatannya. Ada juga yang pertama ada CEM, ada Common Effect Model ya. Yang kedua ada FEM, yaitu Fixed Effect Model. Kemudian yang ketiga ada REM, Random Effect Model, yang nantinya itu akan diuji menjadi uji Chow, uji Hausman, uji LM gitu ya teman-teman. Terus di dalam uji Chow, uji Hausman, uji LM ini ada juga ketentuannya. Jikalau probabilitasnya nilainya kurang dan juga kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Nah, nanti penjelasan selanjutnya ini adalah data yang akan diolah menggunakan EFUS. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bagaimana data panel ini diolah dengan EFUS 12. Nah, mungkin ini penjelasan singkat terkait regresi data panel. Semoga teman-teman mengerti dan juga dapat menonton video yang aku sampaikan nanti. Semoga bermanfaat, jangan lupa disimak. Terima kasih. Yuk kita simak videonya. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada data panel yang disediakan. Di sini ada data cross section-nya, ada 3 data, yaitu dari Bank BNI, Bank BJB, dan juga Bank Mandiri. Kemudian untuk time series-nya yaitu dari tahun 2014 sampai 2023 pun untuk Bank BJB juga dan Bank Mandiri pun dari tahun 2014 sampai 2023. Untuk variabel yang digunakan yaitu 1 variabel dependen yaitu ROA sebagai Y, kemudian 2 variabel independen yaitu LDR sebagai X1 dan NPL sebagai X2. Data ini diambil dari laporan keuangan perbankan konvensional yaitu dari Bank BNI, Bank BJB, dan Bank Mandiri itu sendiri. Baik, langsung saja kita ke langkah-langkah menggunakan EFUS 12. Kita ke EFUS 12. Nah, di sini tampilan awalnya kita klik silang, kemudian kita klik file, kemudian new work file. Nah, karena kita di sini menggunakan data panel, maka kita memilihnya balance panel. Nah, untuk start date ini awal tahunnya. Berarti kita tadi kan ngambil 2014 sampai 2023 ya. Jadi start awalnya 2014, start akhirnya 2023. Untuk cross section kami tadi memilih 3 ya, mengambil 3 cross section yaitu dari Bank BNI, Bank BJB, dan Bank Mandiri. Berarti untuk cross section di sini 3. Klik OK. Oke. Kita klik quick, kita klik empty group. Nah, di sini kita geser dulu karena kita mau masukkan data yang ada di Excel tadi. Nih, ini kita masukin ya, teman-teman, di salin. Di salin Ctrl+C, kemudian kita ke EFUS lagi, kita tempel di sini. Nah, ini sudah ada, kita ganti namanya dulu. Untuk ganti nama, maaf ya teman, cuma lumayan lama.
Kemudian X1 sesuai ya teman-teman yang di tabel itu, jadi nggak boleh beda. Jadi ini X2. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita klik ini Y, X1 dan X2 barengan dengan kita klik CTRL. Jadi kita klik nih ya, seperti biasa klik, tapi kita barengin sama CTRL. Kemudian klik lagi X1, kita klik lagi X2. Kemudian kita klik kanan, open as equation. Nah, di sini kita pindahin dulu yang C-nya. Nah, di sini kayak gini ya teman-teman tampilannya. Kemudian karena kita data panel, maka kita memilih panel option. Nah, kita ganti dulu fix karena yang awal adalah mencari fix. Kemudian oke. Nah, kita klik view. Ini nilainya udah ya, ini nilainya. Tapi kita klik view karena kita mau mencari uji show. Kita klik fix atau random. Kita klik redundant. Nih. Nah, ini hasil dari uji show. Teman-teman bisa disalin. Oke. Kita salin ke Word. Nah, nih sudah disalin. Nah, kita lihat nilai probability-nya. Nilai probability-nya adalah 0,0011. Artinya, nah di sini ada ketentuannya ya dalam mencari uji show di nilai probabilitasnya. Nah, ini di sini uji show. Apabila nilai probabilitas uji show tadi itu lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah common effect model. Tetapi apabila nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect model. Ya. Nah, dilihat lagi untuk yang tadi datanya yaitu kurang dari 0,05. Jadi nilai probabilitas yang kita dapatkan adalah 0,0011, artinya kurang dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model FEM atau Fixed Effect Model. Nah, untuk yang kedua adalah kita akan menguji Hausman ya. Kita akan menguji Hausman. Nah, kita masuk ke sini, kita klik estimate. Ini tetap ya teman-teman. Kita klik panel option, kita klik random. Nah, oke. Nah, kayak gini tampilannya. Terus kita klik view, kita klik sama masih fix, masih correlate, tapi kita memilih correlate random effects. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa disalin ini sampai sini karena untuk melihat nilai probabilitasnya. Salin sini. Nah, ini sudah ada ya nilai probabilitasnya, yaitu 0,0008. Sama uji Hausman juga ada ketentuannya. Apabila probabilitasnya lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah model random effects model. Nah, tetapi kalau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect model. Nah, untuk uji Hausman ini kita dapat 0,0008, artinya kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM ya. Kemudian jika yang terpilih ini adalah dalam uji Hausman ini FEM, maka tidak perlu lagi uji LM, Lagrange multiplier, ini tidak perlu karena kita sudah lolos di FEM ini. Tetapi kalau misalkan di uji Hausman ini kita yang lolos adalah REM, maka perlu untuk uji LM ini ya. Jadi apabila nih misalkan uji Chow, uji Hausman, tapi yang keterimanya FEM nih, bagian FEM. Nah, ini tuh kita nggak usah ke uji LM, jadi cukup Hausman sama Chow aja gitu. Tapi kalau misalkan di uji Hausman ini kita yang terpilihnya REM, maka kita harus ke uji LM gitu ya teman-teman. Semoga mengerti ya. Nah, untuk di sini kita kurang dari 0,05, yang terpilih adalah FEM. Maka kita cukup nih cuma 2 aja, jadi nggak usah ke LM.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik kita memilih 2 karena memang kita yang terpilih kan FEM. Jadi untuk asumsi klasiknya kita pakai 2 aja, multikolinearitas dan heteroskedasititas. Nah, untuk uji asumsi klasik kita ke FUS lagi, kemudian ke estimate, tetap ini ya teman-teman, ke panel option, kemudian fix ini, kemudian oke. Nah, ini hasilnya, kemudian kita klik ini. Kita klik quick. Kita klik quick, kemudian group statistik, correlation. Ini kita hapus dulu Y-nya karena yang kita perlukan X1 dan X2. Kita delete. Nah, ini hasilnya. Hasil dari uji multikolinearitas antara X1 dan X2, yaitu ada 0,146077. Nah, ini sama seperti biasa teman-teman, disalin aja, kemudian kita ke Word. Nah, disalin. Nah, ini interpretasinya adalah koefisien korelasi variabel X1 dan X2 sebesar 0,146077 itu kurang dari 0,80. Artinya bahwa nilai tersebut, nilai ini terbebas dari gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Karena lolos uji multikolinearitas itu harus kurang dari 0,80. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan uji heteroskedasititas. Nah, kita close aja ya teman-teman, ini kita hapus dihapus aja. Kemudian ini open as equation. Nah, untuk di sini kita ganti pakai ABS resid C. Nah, untuk itu kita pakai panel option. Nah, ini masih sama, kita pakai fix karena yang menang tadi kan fix ya. Jadi untuk multikolinearitas, heteroskedasisitas itu kita pakai fix karena memang yang uji Hausmann-nya kan yang menang fix. Jadi oke. Nah, kita lihat ini nilai heteroskedasititasnya. Ini kita salin ya teman-teman. Nah, salin itu biasa. Nah, sini sudah ya. Nilai C kalau uji heteroskedasititas tuh harus lebih dari 0,05. Yang bisa kita lihat bahwa nilai yang lebih dari 0,5 ini hanya nilai variabel C dan X1. Kalau X2 ini kurang dari 0,05. Gimana? Artinya nilai C yang konstanta ini lebih dari 0,05, artinya tidak signifikan. Jadi tidak adanya heteroskedasititas pada konstanta ini. Jadi bebas dari heteroskedasititas. X1 juga sama, nilai 0,37 ini lebih dari 0,05, artinya terbebas dari heteroskedasititas. Tetapi kalau variabel X2 ini kurang dari 0,05, tapi dia nilainya probabilitasnya 0,0024, artinya dia memiliki hubungan signifikan terhadap terhadap residual. Jadi adanya hubungan, jadi dia tuh terkena heteroskedasititas gitu. Tapi kalau untuk C sama X1 dia tidak terkena heteroskedasititas. Nah, tapi kalau untuk S2 karena dia kurang dari 0,05 maka terkena heteroskedasititas. Artinya memiliki hubungan signifikan terhadap residual. Tetapi kalau misalkan untuk C sama X1 ini tidak ada hubungan gitu ya. Bebas dari heteroskedasititas. Mungkin untuk heteroskedasititas teman-teman bisa memahaminya ya, karena yang bagus tuh adalah lebih dari 0,05. Selanjutnya kita ke persamaan regresi data panel. Kita ke klik FUS lagi, kita close aja. Nah, kita klik kanan as equation. Ini kita ganti C, kemudian panel option, kita ke fix, kita klik OK, kita klik view, kita klik representation. Nah, ini persamaan dari regresi data panelnya.
kita salin seperti ini. Nilai konstanta yaitu 2,79429 menunjukkan jika semua variabel independen X1 nah X2 ini bernilai 0, maka nilai variabel dependen Y-nya ini akan bernilai 2,794297. Artinya tidak ada pengaruh LDR dan NPL. Nah, untuk X1 ini ketika X1 ini naik 1% dari variabel LDR ini ya, akan meningkatkan variabel dependen Y ini, ya. Dan pengaruhnya ini walaupun positif, nilainya sangat kecil. Dan menunjukkan bahwa LDR ini tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel Y. Tapi kebalikannya, untuk variabel X2 ini kalau naik 1% menurunkan variabel Y. Kan kalau misalkan X1 kan meningkatkan variabel Y. Nah, kalau untuk X2 kalau dia naik 1% itu menurunkan variabel Y. Artinya pengaruhnya negatif kan. Nah, kalau misalkan X2 ini meningkat, maka mengurangi nilai Y ini gitu. Jadi artinya LDR ini memiliki pengaruh yang kecil dan tidak signifikan terhadap variabel dependen. Tetapi kalau NPL X2 ini memiliki pengaruh yang besar dan signifikan secara negatif terhadap variabel dependen. Artinya meningkatnya NPL ini dapat berdampak buruk pada profitabilitas atau kinerja bank. Ya, jadi kayak gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan X1-nya ini naik 1%, berarti dia meningkatkan variabel dependen. Tapi kalau misalnya S2, karena ini dilihat dari sini nih, dari sini ya. Kalau misalkan X2 ini naik 1%, maka akan menurunkan variabel dependen gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji T. Uji T, kita kembali ke views, kita klik view, kita klik estimated output. Nah, ini yang disalin. Disalin teman-teman seperti biasa, disalin sampai sini, kemudian kita ke Word. Nah, ini kita lihat nilai probabilitas dan T statistiknya. Kita lihat itu uji T pada variabel LDR X1 itu diperoleh T hitungnya, T statistiknya itu 0,788204, lebih kecil dari T tabel. Dari mana sih cara mencari T tabel ini? Nah, ini ada caranya, teman-teman ya, bisa lihat di sini. Menghitung T tabel itu TINV buka kurung probability titik koma deg freedom. Ini caranya gini, sama dengan TINV buka kurung probability-nya diklik, kemudian jumlah sampelnya ini kan semuanya ada 30 dikurangi 2 jadi 28, kemudian tutup kurung di enter ya. Jadi ada rumusnya ini teman-teman ya, bisa dilihat, bisa dipahami juga. Nah, terus kita ke Word lagi. Kurang dari T tabel. Dari T tabelnya 204840 yaitu, dan nilai signifikan, nilai probabilitasnya yaitu untuk X1 0,4380. Lebih dari 0,05. Maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya variabel LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada ketiga bank umum konvensional di Indonesia. Nah, kapan sih HO ditolak? Nah, bila nilai signifikan T tabel ini kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dan kalau signifikan T-nya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kan ini maka HO ditolak dan HO diterima gitu. Nah, terus untuk hasil uji T pada variabel X2 itu 4,011145, lebih besar dari T tabel. Tetap T tabelnya ini pakai yang ini, dan nilai signifikannya kita lihat
0,0005, kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel NPL ini berpengaruh signifikan terhadap ROA pada ketiga bank umum konvensional. Jadi variabel X1 ini tidak signifikan terhadap variabel dependen, tetapi variabel X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau ROA. Kemudian kita ke uji F. Nih uji F kita salin dari sini, dari R square sampai probability F statistik, kita salin dari sini sampai sini ya. Nah, sudah disalin seperti biasa teman-teman. Di sini ada uji F. Uji F ini dilihat dari F statistik senilai 9,571953, lebih besar dari F tabel. Bagaimana cara mencari F tabelnya? Yaitu sama, ada rumus yang sama kayak T tabel. Untuk menghitung F tabel ini ada rumus F titik INF INV titik RT buka kurung probability titik koma deg freedom 1 titik koma deg freedom 2. Caranya sama dengan FINV RT kurung buka klik probability-nya, kemudian deg freedom-nya 1, jumlah variabel kan ada 3 dikurang 1. Jadi 2 ya. Terus deg freedom 2-nya jumlah sampel itu ada 30 dikurang 2 jadi 28. Kita enter, segini hasilnya. Statistik sebesar 9,571953 F table yaitu 3,34038558 dan nilai signifikannya nih dilihat dari nilai probabilities F statistiknya 0,000078, kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel LDR NPL berpengaruh terhadap ROA pada ketiga bank umum konvensional di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya uji R square, sama datanya sama ya teman-teman, sama yang kayak gini. Kita nggak pindah tetap yang ini, tapi dilihat dari R square-nya. Edges R square-nya yaitu sebesar 0,541776 atau 54,1776%. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari LDR NPL mampu menjelaskan variabel ROA pada ketiga bank umum konvensional di Indonesia sebesar 541,776%. Sedangkan sisanya yaitu 458,224% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Jadi caranya 100 dikurang dengan nilai ini, nilai edge square ini. Ya, begitu teman-teman ya, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan teman-teman mudah dimengerti langkah-langkah pengujian data panel, baik uji Chow, uji Hausman, uji asumsi klasik, heteros, kemudian persamaan regresi, dan juga uji hipotesisnya dengan menggunakan FUSE 12. Nah, gimana? Itu adalah penjelasan terkait dengan regresi data panel yang diolah menggunakan FUSE 12. Semoga teman-teman bisa paham dan juga bisa dipraktekkan gitu untuk menguji data yang sudah ada, yang ada di teman-teman gitu. Mungkin itu saja yang akan aku sampaikan di kali ini, yaitu terkait regresi data panel menggunakan FUSE 12. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah memahami, yang sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau salah dalam pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.